Selamat pagi, selamat berjumpa. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih? Kita memasuki minggu biasa ke-17. Bapak Ibu, melalui bacaan-bacaan liturgi minggu ini, kita diajak untuk merenungkan, memahami, mencarinya, yaitu hidup abadi, hidup kekal, kerajaan Allah. Hidup abadi tiada lain adalah hidup dalam kerajaan Allah. Pertanyaan kita, hidup kekal, hidup dalam kerajaan Allah, seperti apa? Seperti apa? Kita tidak ada bayangan, barangkali bingung, tidak mengerti. Nah, untuk itulah Yesus menjelaskan kepada para murid-muridnya dengan perumpamaan. Melalui Injil hari ini, Yesus menjelaskan pengajarannya tentang hidup kekal, tentang kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam di dalam sebuah ladang. Ladang itu tentu sangat mahal harganya karena ada harta terpendam. Entah emas, entah mutiara, entah apa, pokoknya yang harganya mahal. Bagaimana caranya supaya bisa membeli ladang ini? Apapun akan dilakukannya, menjual segala miliknya agar bisa membeli ladang itu. Sebelum dapat membeli saja sudah ada sukacita yang besar, apalagi setelah dapat memilikinya. Itulah kerajaan surga. Ada sukacita, ada kegembiraan, apalagi bila kita mampu memilikinya. Amin. Amin Bapak Ibu. Belum puas dengan perumpamaan yang pertama, Yesus mengajarkan lagi dengan perumpamaan yang lainnya. Hidup kekal ini seperti seorang pedagang yang mencari mutiara. Mutiara itu indah, precious, harga mahal. Bayangkan betapa gembira dan sukacita bila bisa memilikinya. Benar? Benar. Apapun akan dilakukannya supaya dapat memiliki mutiara. Kalau perlu, jual segala harta, jual rumah, supaya bisa membeli mutiara ini. Nah, Bapak Ibu, tanpa Yesus banyak komentar, murid-muridnya mencoba menangkap. Seperti itulah kerajaan surga. Hidup kekal itu. Yang jelas Bapak Ibu, hidup dalam kerajaan surga punya nilai yang amat mahal. Sesuatu yang membawa sukacita, kegembiraan yang sungguh-sungguh menakjubkan. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan kerajaan surga seperti itu? Pernahkah Bapak Ibu mempunyai kerinduan yang begitu besar sampai mengorbankan segala-galanya supaya dapat memilikinya? Pernah? Ya, semoga melalui bacaan-bacaan dan permenungan minggu ke-17 ini kita sedikit-sedikit dapat memahaminya. Karena begitu indahnya, begitu mahalnya kerajaan Allah. Yesus memberikan perumpamaan yang ketiga untuk menyadarkan kita sesuatu yang mahal, yang indah, tidak sembarangan orang bisa mendapatkannya dengan begitu mudah.
Ada persyaratannya, bahkan persyaratan yang sulit dan berat. Ada kewajiban supaya kita bisa mendapatkannya. Lalu Yesus memberikan suatu perumpamaan, mengibaratkan dengan seorang nelayan yang menebarkan jalannya ke laut. Segala jenis ikan besar, kecil, dan yang lainnya bisa masuk, tertangkap bukan, masuk dalam jala. Setelah berlabuh ke pantai, si nelayan akan memilahnya. Banyak yang ingin mendapatkan kerajaan surga. Banyak yang mengikuti Yesus. Dia memilih. Artinya Yesus memilih siapa yang layak, siapa yang tidak layak. Beberapa minggu ini Tuhan Yesus berbicara tentang orang yang mendengarkan firman Allah. Hanya mereka yang mendengarkan, yang merenungkan, yang memasukkan dalam hati, dan yang melaksanakannya dalam hidup sehari-hari, dalam bentuk pelayanan dan kasih kepada sesama, yang bisa lolos, masuk, menikmati kerajaan surga, hidup kekal. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, betul ya, ternyata berat dan sulit. Kita belajar. Hari ini kita belajar dari Salomon, raja muda. Bukan kekayaan, bukan harta, bukan jabatan, atau kemenangan, atau supaya musuh-musuh dikalahkan yang ia minta, melainkan kebijaksanaan. Hati yang penuh hikmat, dan Tuhan mengabulkan permohonannya itu. Dan Paulus dalam surat kedua mengingatkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita, terutama bagi yang mengasihi Dia. Karena itu Bapak Ibu, jangan takut, jangan cemas. Tuhan akan menganugerahkannya bila kita juga berusaha mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu, monggo silahkan merenungkan, memasukkan dalam hati, memahami perumpamaan ini. Niscaya pelan-pelan kita akan memahaminya. Salam saya, Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Pastor Paroki Kesatrian Malang. Selamat merenungkannya. Tuhan memberkati Anda.